Kalau kamu melihat saya gimana? Cerewet? Baik. Baik. Pasti ya? Agresif. Wih, bukan agresif. Bukan agresif, ngomongnya cepet. Terus Milen. Aduh, jadi turun ya kan? Terus Milen. Siap, dan endingku salam bis. Jadi selamat datang di Kompas Podcast. Selamat datang. Ini manggilnya apa? Milen, kakak, dedek? Milen Cyrus. Milen ya, Milen Cyrus. Waduh. Kalau Milen Cyrus, nama Milen Cyrus aslinya namanya siapa? Aslinya nama aku. Enggak, nama panjang atau apa? Nama panjang. Berapa panjang? Oh ya, nama panjang aku Muhammad Milendaru Prakasa Samudra. Oh. Terus sekarang disingkat Milen. Iya, kalau Milen Cyrus itu adalah nama stage aja sih, karena kan biar dikenal orang gitu kan. Apalagi kalau public figure kan harus ada nama yang emang bikin dikenal gitu. Ya, dapatnya dari mana nama itu? Kalau nama Cyrus itu karena aku suka Miley Cyrus, jadi kan kayak Milen Cyrus, Miley Cyrus itu nggak jauh beda, cuma beda L sama N aja. Jadi aku kadang suka kayak, oh pakai ini aja deh gitu. Oh, feeling itu ya. Dan akhirnya nama itu ya jadi dikenal gitu. Ngomong sama Milen nih jadi grogi saya. Ini Milen nih cantik loh Milen nih. Boleh cerita nggak Milen? Waktu kecil ya toh, lu lahirnya di mana? Terus apa namanya? Mulai merasa berubah tuh mulai kapan Milen? Apa dari kecil emang? Kalau aku lahir di mana? Jakarta. Jakarta. Ya, lahir di Jakarta semua. Apa tadi pertanyaannya? Nggak, maksudnya mulai kecil memang feminisme dari Milen itu udah keluar atau Oh iya. dalam perjalanan waktu? Kalau dari kecil emang feminim karakteristik aku emang dari kecil. Cuman emang kalau untuk show off yang aku bilang tadi itu untuk ke public dan family itu agak susah. Karena kan aku masih sekolah dengan jenis laki-laki ya, bukan perempuan gitu. Dan after aku selesai kuliah dan selesai sekolah, barulah aku untuk perubahan gitu. Jadi selama kecil tuh Milen udah merasa ya? Iya pasti, aku udah merasa kok aku berbeda gitu. Merasa berbeda seperti apa sih? Saya ingin bayangkan aja nih. Kalau berbedanya gini, kan banyak anak laki-laki itu biasanya main bola atau main yang sport lah ibaratnya gitu. Kalau aku tuh lebih suka yang jenis-jenis kayak make up, terus lebih jenis-jenis yang kayak lebih ke cewek-cewekan lah ibaratnya. Jadi kalau zaman dulu Milen ngumpulin sama teman-teman cewek dong pasti karena hobinya pasti, sama ya. Pasti grup aku itu maupun di sekolah maupun di mana-mana grupnya cewek-cewek segerombolan dan ketua gengnya aku. Oh makanya nggak berani ada yang bully tuh ya. Iya. Ya? Jadi pernah nggak sih zaman dulu Milen tuh waktu SD, SMP, SMA tuh cowok-cowok itu membuli gitu, pernah nggak sih? Kalau misalkan membuli atau yang kayak apa? Ya biasalah kakak kelasan kan pasti gangguin kita kan, apalagi kayak dicolek-colek gitu, dicolek-colek gitu. Tapi cuman akunya sih yang kayak tekanin aku emang galak kan, tipikal orang yang maksudnya kalau emang aku nggak salah aku berani untuk jangan ya gitu. Banyak sih untuk kayak oh jadi nggak berani kakak kelas ini lebih galak nih ya. Cuma kalau yang cakep nggak apa-apa. Wah yang cakep nggak apa-apa, kalau cakep betul tuh nggak pernah digalakin ya. Bolehlah pegang aja terus. Gitu ya kalau yang cakep ya. Kalau menurut Milen cowok cakep tuh seperti apa? Dari kecil berarti udah tahu ya cowok cakep berarti ya? Kalau ya maksudnya aku lebih suka cowok yang pintar. Terus cowok yang emang mature things lah ibaratnya. Bukan dari fisik ya. Aku nggak mikir dia cakep atau apa. Biasa pun mukanya aku suka. Yang penting asal attitude dan itu baik ke akunya. Kita saling respecting. Itu yang paling penting gitu. Karena nggak semua orang juga seperti itu. Jadi lihatnya dari hati ya, dari bukan hati. dari wajah. Karena kan ya? kita juga nggak pernah tahu hati seseorang kan. Gitu. Kita juga nggak tahu langit setinggi apa ya. Benar. Oke. Zaman masih muda-muda tuh ada prestasi yang diukir Milen sewaktu belum sekarang nggak? Nggak salah model pernah ya? Prestasi. Ya, model. Waktu dari aku TK itu aku dapat piala selalu juara 2, juara 3 modeling fashion show waktu kecil. Tapi sebagai anak-anak kecil cowok gitu. Itu aku sampai dapat piala ada 8 piala lah di rumah. Dari kecil udah memang berprestasi ya. ya. Modeling. Tapi, iya. Luar biasa. Saya baru tahu ternyata dari kecil memang bakat modeling, bakat untuk show tuh luar biasa untuk tampil di publik ya. Jadi
mulai masuk lagi waktu udah mulai dewasa nih, ya kan? Itu mangkut modeling juga atau gimana kegiatan? Kalau emang modeling itu is my passion ya, karena itu kan kerjaan emang yang aku suka gitu. Karena kalau emang tujuan aku misalkan kayak untuk kayak misalkan ada kemarin bisnis, ayo komputer nih misalkan, aduh itu bukan aku, tipikal aku biasanya passionnya di bidang kecantikan, lebih ke fashion gitu. Oh, kalau sekarang fashion ada nggak produk-produk yang Milen jual atau ada endorse ke Milen? Kalau fashion emang dari online shop, terus atau enggak kolaborasi sama brand besar atau brand kecil, aku sering banget sekarang ini belakangan ini. Cuman kalau untuk buat brand, aku belum. Dulu sih skincare aja. Ya, karena namanya keren loh. Kalau kita bikin brand kosmetik Milen Cyrus itu nama kamu tuh bener-bener menurut saya itu nama panggung tapi yang gampang diingat dan sangat keren. Kamu merasa seperti itu juga kan? Iya, karena nama Milen biasanya jarang kan ya. Iya gak Jarang sih? banget. Iya, jarang banget. Dan keren. Cyrusnya tuh bikin double keren gitu. Merasa ya? Aku merasa seperti Iya, itu. karena istri saya aja ngefans sama Milen, cuma berhubung dia nggak datang aja hari sayang sekali. Jadi kemarin, Salam ya. Iya, nanti salam dia. Nanti mohon salamnya dari Milen itu ya. Karena istri saya pingin banget ketemu sama Milen. Terus pada waktu kamu udah kuliah nih Milen, berarti kan kamu ingin dong, waduh, ini bukan gue nih. Kamu ngomong ke orang tua nggak? Sebenarnya kalau untuk ngomong ke orang tuanya itu, aku waktu kecil emang pasti udah papa udah ada wanti-wanti lah, ibaratnya kayak jangan main boneka misalkan gitu, jangan main ini. Cuman mama kan orangnya netral, mama ya udahlah namanya masih anak kecil gitu, bimbingnya aja gitu gimana caranya. Kan papa emang keras kan. Nah dari situ udah mulai masuk makin bertambah besar dan aku makin bertumbuh, aku mulai speak up gitu. Aku nggak bisa gini, aku tertekan jadinya. Kalau aku tertekan, kalian nggak bisa ngerasain apa yang aku rasain. Coba kalian ngerasain apa yang aku rasain, pasti sama. Dan aku pasti akan mengerti kalian. Seperti itu aja sih. Ya memang seperti saya juga pernah depresi saya. Dan saya juga nggak pernah cerita. Jadi waktu saya itu depresi sakit jiwa. Kalau kita ngomong sakit jiwa itu saya ngomong apa ke orang tua, dia nggak percaya. Karena wajahnya normal. Tapi hatinya sakit. Saya sempat waktu itu setahun saya di kamar aja. Mungkin itu yang saya bisa memahami seorang Milen ya. Kita mau ngomong apa, mereka nggak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Benar. Ya. Wah. Karena dia ngomong gini saya merinding. Karena saya juga merasakan waktu itu saya ngomong apa aja, kamu bohong. Padahal yang sakit bukan badan tapi jiwa. Iya, karena kan kita punya hati yang manusia, humanity lah ibaratnya. Karena perasaan apalagi hati yang paling kita kecil, yang paling dalam itu kalau kita terluka, kita akan ingat sampai besar dan tua gitu. Tapi sejak kapan tuh mulai menerima terus awalnya juga Mbak Asanti juga menolak tapi terakhir gue lihat udah menerima. Itu mulai perjuangan Milen seperti apa sih? Perjuangan aku tuh sangat panjang banget ya, nggak gampang jadi seorang aku. Aku maksudnya sebenarnya banyak tekanan, banyak sedihnya juga, baik depresi, baik emosional yang aku nggak kontrol, banyak. Pokoknya ya namanya hidup lah ya. Aku selalu jalanin dengan yang positif, ambil positifnya aja dan hikmah. Dari situ aku selalu berdoa juga. Maksudnya gimana nih cari solusi untuk mengatasi semua hal ini dalam misalkan masalah apapun itu. Dan aku akhirnya berbicaralah untuk kayak Bun, kayak apa sih sampai sekarang ini Bunda marah-marah sama aku? Apa poinnya? Apakah aku bikin malu keluarga? Apakah aku bikin jadi orang nggak nyaman untuk dekat sama aku gitu? Dan akhirnya Bunda cuma bilang, kamu boleh seperti ini, asalkan kamu bisa menjadi orang yang bagus, maksudnya yang sukses lah ibaratnya, berprestasi gitu, dan tidak merugikan orang lain aja sih lebih tepatnya. Ternyata berprestasi juga ya. Terus jadi selebgram, terus YouTuber, terus influencer. Iya, influencer itu ceritanya gimana? Mulai kapan tuh centang biru terus mulai masuk kan dari bukan seorang cowok tapi dari seorang Milen itu mulai dikenal publik terus wah ini jadi selebgram. Mulai kapan itu mulai terkenal tuh? Kalau mulai terkenal emang dari kecil, karena kan aku ikut Bunda Ashanti itu dari kecil kan, dari Bunda dulu nyanyi sendiri, terus sampai nikah sama Om Anang, terus aku juga kan suka ikut Aurel juga gitu. Dari situ kan orang juga kayak ini siapa gitu, oh keponakannya gitu. Nah dari situ mulai Bunda juga ngenalin ke orang-orang dan aku bisa kayak akhirnya aku dari situ memantau lah ibaratnya kayak oh ternyata dunia entertain seperti ini ya gitu, apalagi dunia tarik suara gitu kan, Bunda kan nyanyi kan, jadi aku tahu. Nah ketika itu aku belajar dari situ. Jadi semakin aku lihat-lihat dan belajar, aku cobalah lah untuk menjadi diri aku sendiri nih. Coba aku bisa terkenal gak ya gitu. Cuman ya awalnya
keluarga nggak support gitu, karena kan emang kamu jadi apa kalau kamu kayak gini gitu loh. Mereka judge dulu gitu sebelum mereka lihat apa yang aku bisa tampilkan ke mereka gitu. Jadi itu aja sih. Pernah kerja kantoran nggak, Milen? Kalau kantoran aku nggak pernah. Jadi memang karena fokus emang bukan entertainment ya? Iya, fokus aku di dunia entertain aja dan dunia modeling gitu aja sih. Makeup artist? Kalau makeup artist aku dulu pernah coba. Ya, waktu itu ke Pekanbaru aku make upin salah satu keponakannya gubernur sana. Dan itu alhamdulillah banget, bersyukur kayak pertama kali aku coba makeup artist, wow langsung diundang gitu. Wih. Dan di situ cuman aku bisa tahu, maksudnya aku semua kerjaan aku ambil dan aku mencari pengalaman dan experience yang baru gitu lah ya. Akhirnya dari situ aku mulai kayak capek juga ya jadi makeup artist dan it's not my passion gitu. Kalau untuk makeup diri aku sendiri aku bisa, cuman aku untuk make upin orang bisa juga bagus, cuman bukan di situ bidang aku gitu. Jadi bidangnya di public figure, ya, bener ya? Bener. Jadi terkenal ya? Bener. Oh, terus udah waktu selebgram itu pertama kali Milen, maksud saya gini, sampai grogi gue ngomongnya. Karena gue kira Milen ini suaranya juga suara cewek loh ya. Banyak ngomong gak sih Milen? Apa? Suara kan asli ya? Suara asli. Tapi bener-bener suara cewek banget loh. Iya, suara asli. Iya. Gak ada dirubah-rubah suara ya? Enggak lah, kalau ditahan-tahan kan capek. Oke, terus tadi kan ngomong pernah hidup susah, depres. Bisa gak sih diungkapkan se-depres seperti apa sih seorang Milen sampai sekarang bisa menjadi diri sendiri, terus perjuangan, boleh nggak sampai sedepres gimana sih itu? Kalau misalkan susah itu pasti semua orang pernah mengalami susah, jatuh atau lagi di atas, semua roda berputar lah ibaratnya. Cuman ya itulah, dalam mengatasinya itu aku selalu berpikir dan sama keluarga papa dan mamaku ya emang kita nggak berkecukupan gitu waktu itu, dan emang papa juga bangkrut dan ditipu banyak orang, kita sampai maksudnya benar-benar emang yang di situ yang aku ingat kita benar-benar miskin gitu. Dan emang orang mau ngejudge kita miskin nggak apa-apa gitu. Emang ya udah, tapi yang sekarang yang mereka lihat jadi 180 derajatnya mereka, wow gitu. Itulah yang makanya orang-orang jadi shock kepada aku, kok lo bisa gitu. Banyak orang yang sama seperti aku ya, transgender. Tapi mereka tidak bisa menetapkan dirinya siapa. Kadang ada yang menjual diri, contoh seperti itu. Kadang ada yang jadi namanya jadi nggak bagus gara-gara transgender gitu. Padahal kan sebenarnya humanity kita sebenarnya baik gitu. Cuman orang-orang kan belum open mind, hanya menjudge karena by cover kayak, lo kayak gini nih, gue nggak bisa. Sebenarnya kalau lo tahu gue pasti bisa. Ya, karena memang itu susah dipahami untuk saat ini. Itu butuh waktu karena memang sesuatu itu kan tidak bisa dipaksakan ya. Benar. Kalau dipaksakan juga nggak enak kan, sakit kan. Benar. Oke, jadi ngomong transgender, ya toh, Milen. Kalau Milen jalan sama cewek itu banyak nggak yang kebanting sih? Waduh, Milen cakep banget. Aduh, sampai gue kalah cantik gitu. Semuanya pada insecure. Cuman aku bilang ke semua cewek-cewek atau nggak ke sahabat-sahabat aku kayak gini. Kalau mau cantik itu bukan dari lo cantik muka atau apa, cantik dulu hatinya. Confident beautiful with the heart gitu. Cantik dari hati. Karena kalau hati kamu cantik, kamu akan kelihatan auranya bakal kelihatan cantik. Gitu. Karena nggak semua orang bisa jadi orang baik dan cantik. Tapi auranya cantik itu bagus. Relatif sebenarnya. Bener gak sih? Cantik itu relatif kan? Iya. Terus kalau Milen ini suka cowok seperti gimana? Yang gahar. Jadi yang dempal ya? Yang gemesin gitu ya? Pokoknya yang kasar deh. Iya kasar ya. Nah, terus kalau gitu pernah gak sih bersaing sama temenmu ngerebutin cowok gitu, sering nggak? Justru kalau kayak gitu, ini aku belum pernah ini ya. Ini juga channel ini akhirnya aku ngomong karena belum pernah dibahas. Kalau untuk ngerebut mantan sih aku nggak pernah. Cuman misalkan yang aku punya teman sahabat mereka pacaran nih, kita saling kenal. Kadang cowoknya suka sama aku gitu di belakang gitu kan. Cuman kan namanya sahabat, aku ya nggak enak lah gitu lah. Maksudnya dia sahabat aku cewek. Aku nggak mungkin kayak ngenyakitin dia cuma gara-gara masalah cowok gitu, nggak. Tapi ya namanya cowok kan nggak pernah puas, ganjen. Even mau secantik apapun itu cewek gitu, tapi tergantung lawan pasangannya sih sebenarnya. Kalau dapat lawan pasangan aku sih nggak mungkin lepas. Wih, tepuk tangan. Loh, terus waktu misalnya cowok itu, tapi tahu Milen seorang transgender, tahu dia? Beberapa di Indonesia ini kadang ada yang tahu ada yang nggak. Tapi kalau yang tahu sih aku alhamdulillah lah, kamu tahu gitu. Jadi nggak usah
ngobrol-ngobrol lagi, nggak usah penjelasan, nggak usah education, nggak usah. Lebih baik kalau saya udah tahu ya udah langsung aja gitu. Tapi kalau yang nggak tahu pernah nggak sih ada cowok misalnya ngejar pengalaman nggak sih Milen? Pernah. Jadi gini, banyak banget yang nggak tahu. Misalkan kadang aku ke Bali, kadang aku juga kemana-mana kan. Dari sosial media juga Instagram ada yang DM ketemuan yuk atau apa, ketemuan maksudnya juga di restoran pun juga bisa langsung ketemu, ada gitu duduk. Udah ngobrol-ngobrol udah asik nih. Aduh aku pengen serius sama kamu, cowoknya ngomong gitu. Cuman dalam hati aku gini, ini tahu gak sih gitu kan. Terus pas mau pulang ya namanya cowok, aku sih nggak munafik ya. Iya pasti itu memang di mana-mana. Iya pasti. Ada niatnya dan sesuatu ya benar, pasti ada niat sesuatu yang dia pengen juga gitu. Dan akhirnya aku mau diajak pulang bareng tadinya gitu. Terus aku bilang gini, aku naik Grab aja deh atau nggak aku naik dijemput teman gitu. Terus pas dia bilang nggak apa-apa, kamu masuk aja ke mobil, aku antri sampai rumah bla bla bla. Aduh aku tahu kan namanya cowok itu kan bisa pintar dan berbicara untuk memancing aku gimana. Cuma kan aku lebih smart gitu, tahu lah. Ini cuma mau fun gitu. Nah dari situ pas udah perjalanan setengah pulang gitu, kok udah mulai pegang-pegang gitu ya kan. Terus aku udah bilang kayak, aduh udah mati aku dak-dik, tahu gak sih gitu. Cuman pas pas mau turun dia bilang, boleh cium jidat kamu gak sih gitu. Nggak usah lah, cipika-cipiki aja. Aku bilang aku mau buru-buru soalnya. Ntar dulu gitu. Kenapa? Boleh gak peluk? Ya udah peluk boleh. Dah peluk kok lama gitu ya. Kan kok makin kenceng pelukannya gitu. Terus tiba-tiba kayak udah mulai grepe, enggak, sorry aku gak kayak gini gitu. Aku udah kenal lama, cuman maksudnya baru ketemu lagi gitu. Dia baru pulang dari Australia kan. Terus udah kayak gitu dia bilang ayo gitu, ayo ngapain di sini di mobil. Nggak mau lah gitu, kamu gila ya gitu. Aku kenal dia itu di Australia udah lama, cuma nggak pernah ketemu, jadi dia nggak tahu gitu kan. Jadi, karena kan dia nggak main sosial media di Indonesia berita-berita kan. Dari situ pas aku bilang ini, kamu tahu aku gak sih sebenarnya? Siapa? Kamu cantik kok gitu. Bukan masalah cantik. Aku ini, aku X-Men gitu. Aku bilang aku X-Men yang biru yang bisa berubah-berubah jadi apa aja ya, gitu. Really? Dia shock gitu kan. Terus diam berapa menit. Tapi mereka, alhamdulillah aku nggak pernah dapat orang yang seperti itu yang penolakan secara fisikal ya. Aku selalu dapat orang yang kayak, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi aku akhirnya turun. Udah gitu jadi teman. Banyak banget cowok sebenarnya kan kayak gitu. Ya, auranya berarti memang positif, jadi tidak ada orang yang mau jahatin Milen ya. Iya, malah justru pengen ngenakin. Kok sampai ketawa loh. Oke, terus lanjut lagi Milen. Waktu itu terakhir yang lihat di Instagram kamu kan ada cowok bule itu. Kan ganteng banget itu. Aduh dia lagi. itu pacar atau apa? Sebenarnya awalnya tuh emang aku kerja sama sebagai teman karena healthy lifestyle di Bali kan. Terus aku juga kayak olahraga, terus aku diajarin untuk cara olahraga yang benar gitu. Kita waktu itu mau collab untuk bikin website lah ya. Tapi dari situ dia mungkin nggak tahu niatnya untuk apa dan manfaatin untuk karena pengen terkenal atau apa. Jadi aku sangat-sangat tidak suka karena emang benar-benar culture kita juga beda. Dan maksudnya dia juga orangnya seenak-enaknya gitu. Misalkan contoh kayak misalkan kita pernah stay bareng gitu. Kita collab dari salah satu hotel tapi attitude dia nggak bagus. Dia ngelempar baju depan kayak misalkan koper itu dibanting depan publik gitu kan, itu nggak bagus dong. Image aku jadi jelek gitu. Jadinya kadang aku mau don't be like that gitu. Maksudnya kalau kamu emang ini this is my country gitu. Kamu akan dideportasi kalau kamu sifatnya akan rude, kasar gitu kepada orang gitu. Jadi aku nge-teaching dia untuk menjadi orang yang baik, tapi nggak bisa. Emang otaknya kasar gitu, sifatnya keras, cool gitu. Karakter ya. Karakter. Jadi kalau dalam perjalanan itu banyak nggak sih cowok-cowok yang pansos sama Milen sih ingin terkenal? Kan Milen terkenal banget, pasti banyak cowok yang hanya memanfaatkan seorang Milen untuk jadi terkenal. Tapi padahal itu hanya memanfaatkan. Kamu merasa nggak ada juga seperti itu Milen? Kalau untuk manfaatin sih dulu sampai sekarang gini, aku kalau manfaatinnya aku malah mikir 2 kali. Lebih baik aku nggak usah ketemu dibandingkan kita udah ketemu lo manfaatin gue dan gue udah terjebak dalam manfaatin lo itu. Lebih baik aku nggak usah ketemu. Lebih baik via phone aja gitu. Karena kadang kalau ketemu pun juga
Ya namanya kita juga lost control kan, karena juga ya udah deh ayo. Pastinya ayunya dalam pekerjaan ya. Maksud dalam arti kan makan lebih bareng bisa kan gitu. Tapi ada nggak satu cowok yang sangat mencintai kamu dalam perjalanan kamu sampai hari ini? Ada. Sekarang masih? Sekarang secret aja sih. Cuman 4 tahun udah sih. Itu kalau itu benar-benar dengan hati ya. Iya, dengan hati. Dan tahu kamu apa adanya ya. Udah tahu semuanya. Itu luar biasa. Tepuk tangan dong, mana lihat aja sih. Nah, terus sekarang ini kan Milen udah terkenal. Apakah masih udah tahu perubahan Milen? Apakah masih ada yang membuli atau masih berbuat kasar sama Milen, netizen kamu ini masih ada nggak? Kalau bullying tuh pasti masih ada. Apalagi haters yang gak jelas. Cuman aku kan tipikal yang emang gak peduli dengan haters kan. Aku tipikal peduli yang dengan kata-kata yang tidak membawa nama keluarga, tidak dengan bawa nama family aku aja itu. Kalau kalian mau ngatain aku apa aja, I don't care. Aku tidak peduli dengan apapun itu. Karena kamu tidak pernah ngasih makan aku. Gitu ya. Tapi tetap ada aja ya. Ada aja, even misalkan langsung ketemu di mall, dikatain gitu. Misalkan ibu-ibu kadang ya, ibu-ibu ya cantik banget. Ini cewek atau cowok gitu kan misalkan gitu. Terus aku langsung jawab biasakan kalau di lift. Kenapa Bu? Saya cowok Bu. Gitu ibunya kayak langsung cantik banget gitu-gitu ya, biasalah namanya ibu-ibu, nggak tahu peres atau enggak ya kan. Jadi yang saya mau tanya lagi, yang saya masih penasaran Milen, kalau Milen seorang cewek gini, naksirnya memang cowok ya? Cowok normal atau? Iya, cowok. Aku gini. Kan ada cowok itu juga ada cowok yang gitu-gitu. Ada gay. Gay. Itu beda. Aku nggak suka gay justru. Ini penting banget. Aku nggak suka gay karena gay itu lihat aku as a woman. Karena gay itu biasanya lebih suka itu badan yang six-pack, yang cowok, pure cowok ya. Sekarang gini, kalau misalkan aku sama gay, aku udah looks-nya perempuan. I have a boobs, dan lain-lain gitu. Dan feminim karakteristik aku lebih banyak gitu. Maksudnya kalau aku sama gay, I'm not six-pack. Aku nggak ada kesananya gitu. Cuman if you love transgender gitu bukan berarti kamu gay gitu. We are a woman, but something maksudnya different body aja. Ini yang gitu. harus dipahami. Ya, ini education. Karena, ini konten ini kan memang mengedukasi kan, banyak orang itu bingung. Kalau saya kan melihat bahwa kalau misalnya cowok suka cowok itu kan pasti kalau lihat Milen itu kan as a cowok. Tapi seharusnya kalau di sini bukan ya, malah menurutnya berarti Milen ini cewek malah ya. Iya. Kalau Milen suka nggak kalau yang cewek tomboy? Aku pernah pacaran sama lesbi. Oh pernah? Iya, tapi lesbinya yang laki ya. Iya. Karena kan aku lesbi laki. Jadi maksudnya cowok tomboy. dia tuh cowoknya gitu, cowok banget iya, gitu. Berarti kan cewek yang tomboy banget. Iya, tomboy banget. Dan aku disukain banyak lesbi, cuman akunya juga mikir gini. Kan sama juga ya, aku juga kayak ibaratnya apa yang dirasain aku juga gitu, sama-sama cewek gitu. Jadi masa kita mau ada gunting kan nggak mungkin kan. Ya, jadi gini aku paham sama sekali. Jadi memang sukanya yang cowok bener-bener cowok lah ya. Iya. Aku suka cowok yang benar-benar pure straight normal, yang nggak gimana-gimana gitu. Terus itu berarti kan kamu memang karena kamu cewek yang tersandera di body cowok, itu aja poinnya kan? Iya. Pasti sukanya cowok gitu ya? Iya, ya maksudnya like a normal person, cuman ya unique person aja akunya gitu kan. Karena kan jarang kayak yang seperti aku. Jadi kan itu kan limited edition. Iya, dan penasarannya pasti banyak kan cowok-cowok di luar sana. Karena aku lihat juga banyak cerita-cerita kan transgender juga menikah, ada punya anak juga banyak di luar negeri. Ada satu yang transgender itu kan menikah sama bule di luar negeri udah punya anak juga kan. Jadi itu yang kita edukasi, yang kita dapat ternyata ya. Banyak ilmu loh kalau ngobrol sama Milen nih. Terus yang kemarin jalan-jalan di Bali sama Bang Otman gimana itu? Seru itu ya? Bang Otman goda-godain terus tuh pasti ya. Kalau orangnya kan lucu dia. Dia genit aja sih, cuman baik banget. Ya memang baik banget. Iya, baik banget dan genit. Ya kalau semua cowok pasti genit dong. Iya, genit. Ada waktu renang di Omnia digenitin cowok-cowok lain nggak, Wil? Iya, kan kamu seksi banget tuh. Dan kebetulan kan emang kita seruan juga sama Bang Hotman ya. Ada bule-bule datang gitu. Sosor sini lah, sosor kayak potong bebek angsa jadinya gitu. tapi kan aku lihat kamu kan nggak kelihatan itunya. Itu gimana tuh? Seksi banget loh. Orang banyak nggak tahu loh tuh. Iya, itu pas orang foto loh ya. Orang banyak yang nggak tahu karena kan emang apa ya? Ada teknik-tekniknya ya? Ada tekniknya, dan tekniknya itu teknik sipil sebenarnya. Karena kan itu tergantung sih, bukan dari size ya. Bukan ya. Itu tergantung kitanya aja,
pintar-pintarnya gitu. Oke, aku mau tanya lagi nih, mumpung Milan kan akan menjadi cewek di tubuh cowok, Mil. Memang nggak ada rencana mau jadi wanita seutuhnya? Sebenarnya ini kalau menjadi wanita seutuhnya kita harus sadar diri juga. Kayak misalnya contoh, ya dasarnya pun juga emang kodrat ya, ibaratnya kita main kodrat laki-laki lah gitu. Even kamu udah fully transisi dan lain-lain, kita nggak punya rahim. Buat apa? Angkat anak, bisa angkat anak? Bisa angkat anak itu adalah adopsi. Adopsi. Tapi kalau untuk rahim tidak ada. Kamu Nggak even ada. udah operasi sex change, kamu tidak punya rahim buat apa? Itu hanya kepuasan di dunia. Tapi ketika kamu ntar akhirnya balik ke alam, ke surga dan apa, kamu harus balik lagi ke laki-laki dan itu tidak akan bisa balik. Aku masih mikir hal seperti itu. Oke, tepuk tangan. Karena itu gak gampang. Itu masih tetap perguncangan di dalam seorang Milen mungkin ya. Saya melihat seperti itu. Saya beberapa kali lihat podcastnya juga masih goncang, masih antara ini ya. Iya, dan aku nggak mau untuk perubahan itu sih sebenarnya. Tapi aku lihat kamu tuh orangnya kok baik banget tuh. Apa memang hatinya baik atau memang pencitraan ini? Karena saya lihat hampir semua orang tuh ngomong Milen tuh orangnya baik, ramah. Di semua podcast juga apa adanya, nggak maksudnya nggak neko-neko ya. Nggak neko-neko. Sebenarnya kalau misalkan untuk baik itu kan relatif. Yang aku bilang tadi, baik itu orang yang menilai, seperti orang lain ini di sekitar kita. Bukan aku yang nilai, gue baik, bukan. Kakak yang menilai aku yang baik. Kakak akan melihat, wah ini orangnya baik dan auranya bagus, apa pasti kan seperti itu. Bukan aku yang bilang, gue tuh baik banget. Nggak ada orang seperti itu. Orang itu dinilai baik dari orang lain. Tapi aku kalau melihat kamu pertama kali ketemu memang baik dan ramah, sopan. Kalau kamu melihat saya gimana? Cerewet? Baik. Pasti ya? Agresif. Wih, bukan agresif. Ngomongnya cepat. Terus Milen. Aduh jadi turun ya kan. Terus Milen, waktu kamu operasi gini, kamu mikir berapa lama sih? Itu perlu pertimbangan nggak? Oh iya jelas lah, aku butuh pertimbangan, apalagi izin nyokap orang tua ya. Paling penting itu orang tua dulu, karena maksudnya aku menjalankan operasi besar itu kan nggak semudah kita membalik tangan gitu kan. Aku pasti mikir 2, 3, 4 kali sampai aku sholat benar-benar nangis, sampai benar-benar kayak Tuhan kalau emang ini lancar ya udah lancarkanlah operasinya. Dan aku telepon mama nangis, tidak, aku udah di Bangkok hari itu, mama nggak bolehin. Padahal itu besoknya udah operasi, udah bayar dan semuanya. Aku stres dong, kayak aduh gimana nih. Dan akhirnya aku ngerayu lagi, ma kan nanggung nih, udah ada setengah teteknya. Ini boleh gak sih ngomong gitu? Gak apa-apa, boleh. Kan ini kan under 21 yang nonton. Oke. Maksudnya udah ada breast gitu kan, udah ada payudara gitu. Dan aku bilang, iya aku kan tipikal yang bom seks gitu kan, jadi emang pengen gitu. Jadi biar akhirnya mama yang bilang ya udah asalkan itu jangan dipamerin, jangan mau dimanfaatin payudaranya sama orang-orang lain gitu kan. Kadang kan cewek cowok pun juga ngelihatnya wow yang punya cewek tete gede ini bisa gue pakai nih gitu kan. Tapi ya kita harus menjaga diri kita untuk self control gitu ke orang. Jadi ya aku makanya seperti itu. Jadi kalau wajah tetap original. Aku original. Cuma ini aja. Badan. Tapi badannya cewek kamu. Aku nge-gym. Oh, itu pengaruh. Dan aku emang hormon terapi sih. Jadi lebih tepatnya emang itu membantu juga, bukan karena emang dari kecil hormon cewekku lebih banyak, jadi makanya. Jadi nggak kelihatan bodinya cewek semua. Iya, wajah juga cewek. Iya, kalau aku buka lebih cewek lagi. Terus ini ketawa kenceng banget sih. Terus gue mau tanya lagi Mel, susah nggak jadi kayak kamu atau teman-teman guys lainnya tuh? Apa berat nggak tantangannya sih? Itu kan harus di sharing supaya teman-teman tuh yang lain tuh melihat tuh menghargai lah dikit kan. Banyak orang yang sering mengejek. Susah nggak hidup penuh tantangan nggak sih? Gak gampang kan ya pastinya? Tantangan, experience semuanya itu pasti susah. Ini aja tips dari aku adalah ketika kamu berbeda, mau siapapun itu, tetap jadi diri sendiri, tunjukin apa yang kamu punya dan jangan pernah merugikan orang. Itu aja. Itu ya. Itu simple buat aku sih kata-katanya. Terus kamu punya mental sekuat ini inspirasi dari siapa? Pegangan mama, selain mama mungkin ada orang? Kalau mental itu aku dasarnya emang mentalnya Wonder Woman ya. Jadi kuat gitu.
Dan dengan support dari keluarga juga, mama dan keluarga besar, ya itulah yang membuat aku jadi makin kuat gitu. Dan semua teman-teman gitu. Kan ketika kita nggak ada support dan apa-apa kan pasti kita down. Nah ketika kita ada support dari keluarga, teman, pacar, atau siapapun itu, kita jadi bangkit dan lebih semangat untuk bekerja. Jadi kalau support dari pacar, tadi ngomong pacar, berarti yang tadi itu 4 tahun itu ya kelihatannya ya? Yaudah aku putusin demi kamu deh. Wih deh. Oke, sekarang kegiatan kan, ini baru saya undang karena kemarin sempat mengundang kan Milen di Bali. Iya. Ya kegiatan di Bali ngapain aja itu? Kegiatan di Bali aku photoshoot, modeling, kolaborasi sama brand lokal brand Bali. Terus kita juga sharing maksudnya lebih sering runway fashion show gitu aja sih. Dan Jadi endorsement juga aja. ya. Jadi endorsement juga terima. Jadi kalau kumpulan mau endorse juga bisa ya. Iya, karena ada benar. manajernya tadi Kak siapa? Mbaknya. Ya. Kasonya. Kasonya itu juga manajer ya. Iya. Wah, terus kalau produk-produk apa yang biasa kamu pegang itu? Aku biasa produk-produk kecantikan. Sempet sih kayak kemarin ada produk-produk yang pembesar itu, payudara, pembesar itu. Cuman ya aku terima nggak terima ya. Cuman namanya endorsement yang untuk di story sih nggak apa-apa. Cuman kalau yang untuk di feed aku peragain untuk kayak di ini harus di gini, aku sih nggak sih. Karena kan jadi brandingnya kita jelek kan. Jadi harus bagus. Oke, kalau saya juga sama, kemarin terima endorsan penumbuh rambut. Iya, aku jadi panas juga nih sebelah Milen. Kalau jauh loh. Oke, terus rencana ke depan Milen udah jadi selebgram, terus sudah jadi YouTuber. YouTuber masih aktif kan? Ngevlog ya? Iya, kalau untuk YouTube aku rajin. Aku kalau tapi kadang aku juga moody gitu. Padahal alhamdulillah viewers aku juga maksudnya lumayan gitu. Maksudnya penontonnya juga ada sampai 1M gitu. Cuman aku orangnya kayak moodyan Kak gitu. Jadi kayak aduh buat kayak ya gitu. Jadi tergantung mood dan situasi. Mood aja ya. Jadi bener-bener moodian ya. Terus kalau kemarin kan ngumpul di rumahnya Bunda Santi tuh, Asanti. Sekarang sempat marah nggak Bunda Santi waktu awal? Tapi sekarang udah enggak kan, tapi sempat marah waktu Milen bibirnya bikin rumahnya Asanti gue liat tuh kan gede banget tuh, iya, sempat diomelin ya? Iya, karena itu kan baru treatment dan maksudnya masih bengkak ya, otomatis kan baru dari klinik ya pasti bengkak lah gitu kan. Setelah pas udah recovery udah 1 minggu, Bunda ngeliat kok bagus banget dan mau gitu. Dan akhirnya coba tanya-tanya konsultan ke dokter, Bunda mungkin mau melakukan hal itu juga, Aurel juga pun. Jadi karena memang, kan emang aku kan pusatnya emang kecantikan gitu. Karena beauty is pain, karena emang jelek dulu di awal, pas belakangnya udah hasilnya udah bagus, ya orang kan bisa menilai, wow kok bagus banget gitu. Terus kalau dengan Aurel sekarang ngobrolnya gimana? Ngobrol apa biasa kalau sama Aurel? Kalau sama Aurel biasanya ngobrol tentang kayak, Dek makeup kamu apa sih bagus deh, foundationnya apa, shade-nya apa, yang kamu pakai apa gitu. Ya sharing-sharing aja sih. Akrab gitu ya? aja. Akrab. Karena terus terang saya dari Jember, saya tahu. Oh di Jember. Iya saya Jember. Mas Ana kan Jember. Nanti kapan memang mau kepingin, kemarin sempat ketemu Mas Atta kan. Itu rencana kan mereka apa? Merit. Kalau merit aku sih belum tahu sih rencananya kapan. Cuman katanya Desember atau tahun depan gitu. Oke, kalau Milen kapan merit rencana? Tergantung kamu aja. Gak, Milen kan suaranya enak nih. Gak ada niat untuk jadi penyanyi gak sih Milen? Aku singer juga. Aku tanggal 28 ini nyanyi di Pekalongan sama Medan. Iya serius? Iya, aku live PA. Jadi aku diiringin sama DJ. Aku nyanyi ke klub-klub gitu. Oh nyanyi kota-kota. Lagu apa? Lagunya request. Misalnya kayak contoh yang mereka mau. Misalkan Bang Toib. Apa yang lagi kinian sekarang kan TikTok itu. Nah jadi aku nyanyiin. Jadi itu. bisa TikTokan juga ya? Kalau TikTok aku jarang main gitu. Aku lebih baik main langsung gitu. Bahkan aku main di TikTok. Tapi kalau nge-gym berapa lama sekali sih? Seminggu berapa kali nge-gym? Tergantung siapa yang bimbing ya. Kalau nge-gym. Kalau yang jelek malas lah ya. Kalau ngejelek enggak sih. Yang penting kuat aja. Kuat. Maksudnya kuat dalam aku harus ini 30 detik, 30 menit gitu-gitu. Oke, boleh nggak nyanyi dikit aja? Refnya aja. Kepingin denger nih suaranya. Suaraku lagi serak-serak basah. Kalau photoshoot berarti kamu pose-pose apa yang paling suka kalau photoshoot? Aku kemarin lingerie, naked, telanjang gitu. Terus aku juga brand baju-baju, terus juga make up juga. Pokoknya semua all product. Semua all product ya? Semuanya. Luar biasa. Jadi kalau nanti yang nonton mau endorse langsung aja ya. Ya Itu ada aku ya. Ada Instagramnya itu. Terus ke depan rencana seperti apa? Mau bisnis apa? Ada
niat untuk menjadi pengusaha atau enggak? Insya Allah aku pengen sih buat bisnis yang benar-benar jadi boom gitu ya, maksudnya dengan karakter aku gitu. Cuman aku masih mikir karena kan bisnis itu nggak langsung tanda tangan kontrak kita langsung buat produk, langsung produksi itu nggak. Jadi aku benar-benar emang harus tahu ingredientsnya, formulanya, apapun itulah brandnya. Jadi emang aku harus pikirin itu matang-matang sebelum aku salah lagi karena kayak dulu aku ketipu. Jadi aku nggak mau. Oh gitu ya. Oke, sekarang langsung ke pertanyaan pemirsa ya. Wah ini ternyata kisahnya juga menginspirasi ya. Coba Pak Joni, pertanyaan dari pemirsa ini. Ike Hasa, Kobas Basuki Sorojo, titip pertanyaan buat Milen. Apakah yang membuat Milen ingin berubah gender dapat sekarang ini? Apakah di sisa hidup Milen nanti, Milen tetap seperti sekarang atau mau kembali menjadi kodrat awal? Suun. Oke, ini jawabannya pertanyaan yang bagus. Semua manusia itu pasti ada rasa jenuh. Kita nggak ada yang pernah tahu dan kita nggak pernah tahu kapan kita bisa berubah dan kapan kita bisa, maksudnya ibaratnya adalah jenuh itu manusia pasti akan semua merasakan. Kita nggak pernah tahu. Ya mungkin sekarang ini kondisi aku yang sekarang ini ya aku nyaman seperti ini dan ini emang aku yang pengen gitu. Bukan karena aku dipaksa, bukan karena hanya tekanan gitu. Jadi kalau untuk perubahan yang emang gender apa, ya suatu saat pasti cuma Tuhan yang tahu. Gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, dari Desi Suryanti, saya nitip pertanyaan Pak Basuki Sorojo buat Kak Milen Sirus. Dengan kehidupan kakak yang sekarang pasti banyak yang menghujat kan karena penampilan yang terlalu vulgar. Nah, apakah dari kalangan keluarga ada yang menentang atau tidak menyetujui dengan kakak yang sekarang? Dan apakah kakak tidak takut bahwa dengan posting yang vulgar bakalan banyak yang memanfaatkan ke hal-hal yang negatif? Ada nggak sih yang foto lu dicomot terus diedit-edit gitu, maksudnya yang tadi tuh hater? Ya kalau foto-foto banyak dipergunakan untuk untuk diedit-edit jadi salah gunain ya. Apalagi kan foto aku yang kayak bikini, apa yang kayak gitu-gitu kadang orang suka yang kayak di save terus dijadiin apa gitu-gitu kan. Cuman ya aku udah sekarang untuk mengontrol itu kan aku kan sekarang zaman sosial media kan lebih canggih. Jadi kita bisa tahu yang siapa yang membuat onar, siapa yang membuat account itu bisa jadi foto aku bisa jadi berubah diedit tanpa kayak contoh video yang 19 detik itu kan belum tentu orang itu kan, karena aku juga dulu pernah kasus pornografi gitu. Oke, kita lanjut lagi tadi setelah azan lanjut lagi nih. Jadi grogi ngomong apa nih, bener nggak kelihatan jadi gue. Coba di shoot itu yang ketawa-tawa itu. Ya, ingat ya nanti potong gaji semua tuh. Oke, dari AA Ceong. Assalamualaikum Kobas, izin bertanya nih sama kakak cantik. Wih, kakak cantik, seneng loh sama kakak cantik. Sebelum jadi YouTuber dan selebgram, kegiatan seharinya apa aja kak? Dan apakah kegiatan sekarang seperti hobi atau tuntutan? Sebelum jadi selebgram, belum dapat influencer. Ya ikut-ikut orang aja sih. Dulu kan aku apapun yang aku bilang tadi kan, kerjaan apapun aku ambil. Dulu juga pernah jadi makeup artist, pernah juga jadi asisten juga gitu, even orang nggak ada yang tahu gitu ya. Cuman apapun kerjaan itu aku selalu nikmatin dan jalanin karena itu adalah menuju kesuksesan itu ya tangga. Dari tangga itu baru kita menjadi orang yang lebih berpengalaman dan tahu gitu. Jadi makanya ketika kita susah, ketika kita jatuh, ketika kita kerjaan apa yang kita ambil, misalkan jadi tukang sapu, itu kita nggak boleh judge. Suatu saat tukang sapu itu bisa jadi orang yang dikenal dan bisa jadi orang yang tinggi gitu. Makanya don't judge by cover gitu. Jadi jangan don't judge by cover. Yang itu siapa tahu giginya bisa jadi agak masuk dikit. Oke, lanjut lagi. Ani Syaura, Kobas mau nanya buat Kak Milen, apa arti keluarga buat Kak Milen dan apa yang memotivasi Kak Milen bisa sukses seperti sekarang ini? Ingin menambah luas dan ingin sukses. Ini kan memang nggak gampang ya jadi seorang Milen terus ternyata bisa sukses. Banyak orang yang drop, banyak dihujat. Ya tahu, tapi kenapa? Siapa yang memotivasi lu kok bisa sampai sukses seperti sekarang ini? Dia mau tahu ini inspirasinya. Yang memotivasi itu pasti diri aku juga sendiri, dan motivasi itu juga imajinasi aku kan juga banyak kemana-mana dan aku emang inspiring. Tapi imajinasi bener kan ini ya? Imajinasinya ya, bukan yang aneh-aneh ya? Bukan yang aneh-aneh dong, yang normal. Masih tingkat kenormalan manusia lah. Enggak bercanda-canda saya. Dan dengan keluarga juga
bisa support itu aja udah salah satu yang penting sih. Aku juga nggak mau banyak berbicara untuk apa. Yang penting keluarga udah bisa accepting aku, itu udah cukup banget. Kamu sekeluarga berapa orang sih? Aku punya kakak 1 cowok dan aku punya adik 1 cewek. Papa juga udah almarhum ya. Terus tinggal sama mama. Dan aku kan emang tulang punggung gitu kan. Jadi kakakmu pasti ganteng, adik kamu yang cewek pasti cantik ya? Justru beda-beda. Beda-beda? Mukanya beda-beda. Oh. Karena Yang lebih ke mirip ke bunda dan lebih ke Arab, aku di keluarga. Dan ada di keluarga papa itu juga ada yang Chinese. Jadi emang gado-gado lah, mix ya. Iya. Makanya kalau kan yang di gado-gado mix itu lebih keren, enak. lebih kan? enak, lebih keren. Yang itu kalau murni original nggak enak. Iya, makanya yang original sebenarnya nggak enak. Oh, original nggak enak. Harus cobain yang berbeda-berbeda itu adalah misalkan ketopraknya dicampur apa. Gitu. Yang itu KW itu yang duduk. Oke, lanjut lagi dari Rama MSI. Mau nanya ke Kak Milen, pernah gak sekali aja selama hidup dengan keputusan yang sekarang ini jalanin ngerasa menyesal dan mengakui ke diri sendiri kalau ini adalah hal yang salah? Ada gak pernah nyesel gak sih? Kalau pernah nyesel, enggak. Karena ini jalan pilihan aku dan aku tidak pernah menyesal apa yang aku lakuin selama di dunia ini dan apa yang aku tunjukin ke orang-orang, aku tidak pernah menyesal. Ya, tepuk tangan. Menyesal itu ketika emang kita ada salah berbicara kepada orang atau nggak kita punya problem dan yang jadi ya akhirnya fatal. Biasanya kan penyesalan itu selalu datang belakangan. Nah, tapi ya aku semakin belajar untuk menjadi dewasa dan lebih dewasa. Jadi penyesalan itu janganlah sampai lagi lah datang. Oke, tepuk tangan. Oke, dari Halo Nita 2 pertanyaan lagi. Ko nitip pertanyaan buat Kak Milen. Awal mulanya jadi influencer gimana sih Kak? Awal mulanya itu bisa jadi centang biru, jadi influencer itu mulai kapan? Tahun berapa sih? Sebelum centang, aku berawal itu dari 2012 atau 2017 ya? Iya sekitar segitu untuk Instagram. Berarti ya. 3 tahun yang lalu ya? Sebelum verified, aku itu dulu sebagai influencer yang emang endorsementnya free. Yang kayak 50.000 oke, yang kayak free aja oke gitu kan. Karena kan kita buat branding ya. Dari situ kan orang semakin banyak, semakin oke, misalkan aku approve free makanan, produk makanan. Dan misalkan produk makanan itu jadi laku dan orang-orang kan banyak nge-share nih. Wah ternyata kita endorse Kamila itu bagus ya hasilnya. Nah dari situ aku mulai untuk ngasih harga. Dan dari situ harga-harganya makin aku naikin. Karena kan juga nggak mungkin kan. Iya kita kan itu capek semakin lah. turun gitu. Karena kan kita kerja. Iya. Kalau yang itu beda, belum terkenal aja udah mahal. Itu tuh Pak Joni itu kacamata. Belum selebgram aja udah minta rate-nya tinggi banget ngendos. Oke, dari Hinata Bangbi ya. Ini yang mendapatkan kaos Raja IT ya. Ini nanya kok gimana cara Kak Milen menyikapin orang-orang di sekitarnya terutama keluarga yang di pro kontra. Ini udah dijawab tadi ya. Jadi nggak perlu dijawab lagi. Tapi 2 pertanyaan terakhir dari saya. Sampai hari ini siapa yang paling menginspirasi seorang Milen Cyrus? Paling menginspirasi bisa sukses sekarang ini. Boleh orang tua, boleh mungkin ada tokoh luar negeri, tokoh nasional. Kalau untuk ngefans aku pasti ke Kylie. Aku suka banget Kardashian family itu emang itu adalah kayak mimpi aku untuk menjadi seorang mereka gitu. Tapi kalau untuk yang paling penting adalah keluarga aja sih. Karena keluarga emang kapanpun kita ini ya dibutuhkan keluarga. Oke, tepuk tangan. Oke, terakhir kalinya sebelum ditutup boleh nggak pesan-pesan buat yang nonton netizen? Apapun itu yang ingin disampaikan seorang Milen Cyrus. Yang aku pengen titip pesan untuk semuanya yang nonton ini, yang sebagai kita yang berbeda, tetaplah jadi diri sendiri dan jangan malu untuk berbicara, untuk speak up ke orang-orang, tunjukin siapa diri kamu, jangan lupa berprestasi dan terus semangat. Tangan. Oke, Kemenkomunin, terima kasih. Saya doakan Kemenkomunin selalu sehat, sukses, bahagia dan tentu banyak rezekinya. Salam Bengis.
Jangan lupa nonton video aku di channel Basikis Rojo dan jangan lupa share dan like. See you.